Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Selamat malam kawan-kawan, Bapak Ibu serta anak cucu Aki di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita maju ke hari yang ke-6 ya. Dari tadi siang kita hari yang ke-5. Mudah-mudahan kita diberkahi dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan pandangan-pandangan Islam yang berkaitan dengan pembangunan keluarga, keharmonisan keluarga, sinkronisasi keluarga supaya kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Salah satu daripada tujuan pernikahan adalah hubungan suami istri. Ini diatur di dalam Islam. Allah itu sampai mengatur urusan-urusan ranjang. Kita ada pedomannya supaya kita tidak menjadi ngawur ya. Karena itu Aki ingin menjelaskan beberapa poin. Tentu saja Aki juga akan melihat catatan-catatan karena memang Aki juga tidak hafal sendiri dasar-dasar hukumnya. Hanya yang jelas bahwa hubungan suami istri itu sudah mulai diperintahkan oleh Allah. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 187 ya. Itu yang pertama. Bunyinya hunna libasul lakum wa antum libasul lahuna. Itu yang pertama. Jadi mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Nah di sini Allah menjelaskan yang disebut pakaian itu kan harus dipakai. Jadi silakan untuk dipakai. Istri itu adalah pakaian bagimu. Mau dipakai mau enggak ya pakailah. Bahkan ada suka ya. Aki juga menurut ini tidak tahu apakah malam Jumat itu sunnah itu betul atau tidak. Hanya yang jelas adalah malam setiap yang dilaksanakan hari Jumat. Ya karena sudah masuk maghrib itu kan biasanya barokahnya agak lebih tinggi begitu. Jadi malam Jumat lah begitu. Itu yang persatu. Jadi diperintahkan kita itu adalah menggauli istri secara ma'ruf. Nah, di sini selanjutannya adalah surat Al-Baqarah ayat 223. Kalau tadi Al-Baqarah 187, sekarang Al-Baqarah 223. Berbunyi di situ gimana? Nisa'akum hasrul lakum fatu harsakum annasitum. Nah, di situ dikatakan bahwa istri-istrimu adalah seperti sawah ladang bagimu. Tuh. Sawah ladang bagimu, maka datangilah sawah dan ladangmu itu sehendak kamu. Tuh. Jadi di sini mungkin karena arijalu qawwamuna 'alan nisa, jadi laki-laki menjadi kepala keluarga, mungkin diperintahkannya aturannya itu kepada laki-laki. Sehingga disebut itu adalah ladangmu, itu adalah pakaianmu, begitu ya. Dan kamu kan itu yang sering kita dengarkan bahwa istri-istrimu dibuat dari jenis kamu sendiri. Jenis kamu sendiri yang tentu adalah manusia. Itu mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih ada lagi yaitu dalam firman Allah surat ketiga Ali Imran ayat ke-19. Wa arsiruhunna bil ma'ruf. Nah di sini dan pergaulilah mereka istri-istri dengan cara yang baik. Mungkin dengan cara-cara yang islami. Cara menggauli istri itu pada tempatnya di mana. Bagaimana supaya tidak kelihatan aurat dengan yang lain. Dan lain sebagainya. Kan Aki suka ngadongeng tuh ya. Makanya kalau mau ada hubungan suami istri harus tertib dari pemerintah itu. Aki kan diajarkan di PKK nih. Katanya pulang Jumatan istrinya menawari apakah mau makan dulu atau mau tidur dulu. Karena mungkin rada kasangserem si
Suaminya ngajak tidur dulu, tapi dia lupa bahwa pintu keluar tidak dikunci. Sedangkan kamar tidak punya pintu. Makanya kan dianjurkan oleh PKK kan kamar itu harus punya pintu. Akhirnya anak-anak sedang main di luar. Nah masuk ke dalam mau mencari ibunya. Karena mau minta jajan begitu. Setelah datang ke rumah, ke tengah imah temanya ke tengah rumah. Ibunya tidak ada. Karena kamar itu tidak dikunci, hanya dengan gardengnya saja, dia masuk ke kamar. Tidak melihat ibunya, melihat bapaknya sedang telungkup. Begitu. Lalu dia nanya ke bapaknya, "Pak, kemana si mama?" Ya, dia bilang, cenah keur ka pasar. Tidak ada lagi ke pasar, kayak gitu kan. Lalu si budak teh mundur gitu. Nah setelah mundur anak itu ngomong, "Kok cenah kaki bapak jadi 4?" Jadi itu adalah tidak ma'ruf, artinya tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Kenapa di dalam program KB, di dalam Bangga Kencana itu diutamakan hal-hal yang ini sehingga ada pendidikan seks? Karena apa? Karena hasil penelitian yang Aki dengar dan Aki rasakan di lapangan, pertanyaan pertama kalau dulu mau masuk KB itu, apakah tidak mengganggu hubungan suami istri? Jadi ketakutan. Kalau itu terganggu ya nggak mau lah begitu. Dia belum bercerita dulu tentang tidak sesuai dengan agama, kesehatan, segala. Itu hanya belakangan. Tapi yang penting adalah bagaimana hubungan suami istri tidak terganggu oleh kontrasepsi yang dilaksanakan. Pasti dong terganggu. Kalau HPPB kan, HPPB itu adalah haid pantang-pantang bebas 2 minggu pantangnya, itu kan harus pakai kontrasepsi, kontra lawan sepsi pembuahan. Kalaupun tidak pakai alat, berarti kita harus abstinensi total. Nah tentu saja pakai alat-alat yang sifatnya sementara. Begitu ya. Jadi cara-cara mempergauli istri segala rupa sudah diatur. Selamatlah kepada itu, kepada semua. Makanya Allah itu kan begitu yang pertama. Kenapa kita harus mengatur kelahiran? Karena Allah kan di surat Al-Baqarah ayat 233 mengatakan bahwa Allah tidak akan memberikan masalah atau beban yang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nah ini yang harus kita pikirkan bersama itu. Jadi sesuai dengan kemampuannya, tidak melebihi itu. Nah bagaimana upaya yang lainnya besok saja kita ceritakan lagi. Karena hari ini ada sesepuh kampung di Aki yang meninggal dunia, yaitu Abah Abin. Mudah-mudahan diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.